Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vida Sera Sofia Latifa dengan NPM 24082010013. Saya dari kelas paralel A. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan hasil resume tentang Resource Allocation Algorithm untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sistem Operasi. Jadi, Resource Allocation Algorithm adalah metode matematis atau komputasional untuk mendistribusikan sumber daya yang terbatas secara optimal di antara berbagai tugas, proyek, atau pengguna dengan tujuannya yaitu untuk memaksimalkan efisiensi dan produktivitas serta meminimalkan pemborosan. Jadi algoritma ini itu sangat penting di berbagai bidang seperti komputasi, logistik, kesehatan, dan manajemen proyek, terutama ketika banyak pihak itu bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang hanya terbatas. Untuk jenis-jenis algoritma alokasi sumber daya ini ada 5, yaitu yang pertama ada static allocation atau alokasi tetap. Alokasi ini itu digunakan saat kebutuhannya itu tidak berubah. Selanjutnya ada dynamic allocation, yaitu mengalokasikan sumber daya itu secara real time sesuai perubahan kebutuhan dan kondisi sistem. Selanjutnya ada priority based allocation, yaitu alokasi dengan prioritas tinggi atau lebih tinggi mendapat sumber daya terlebih dahulu. Selanjutnya ada banker algorithm, yaitu mengalokasikan sumber daya secara aman dan menghindari kondisi deadlock. Dan yang terakhir ada market based allocation, yaitu mengalokasikan sumber daya berdasarkan prinsip penawaran dan permintaan. Misalnya lelang sumber daya. Selanjutnya untuk contoh studi kasusnya, dalam kasus 1 saya mengambil alokasi sumber daya di sektor kesehatan. Seperti contoh di rumah sakit, alat medis seperti ventilator atau tempat tidur ICU merupakan sumber daya yang terbatas. Dalam situasi darurat seperti pandemi, algoritma priority based allocation ini digunakan untuk menentukan pasien mana yang mendapat prioritas tinggi berdasarkan tingkat keparahan kondisi mereka. Dengan demikian, alat medis dialokasikan kepada pasien yang paling membutuhkan, sehingga mendapatkan peluang keselamatan pasien secara keseluruhan. Selanjutnya, untuk kasus yang kedua, yaitu alokasi sumber daya di sektor telekomunikasi. Dalam industri telekomunikasi, bandwidth merupakan sumber daya terbatas yang harus dibagi di antara banyak pengguna, terutama saat jam sibuk. Algoritma dynamic dan priority based allocation digunakan untuk mengatur distribusi bandwidth secara real time dengan memberikan prioritas lebih tinggi kepada pengguna premium. Hal ini juga membantu mengurangi kemacetan jaringan, menjaga kualitas layanan, dan mengoptimalkan penggunaan infrastruktur. Untuk kesimpulan dari resume saya di atas, kesimpulannya adalah algoritma resource allocation sangat penting untuk mengatasi masalah kelangkaan sumber daya di berbagai sektor. Dengan memilih algoritma yang tepat sesuai jenis kebutuhan, organisasi dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi pemborosan, dan memastikan bahwa sumber daya terbatas digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan strategis. Terima kasih. Sekian video dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.